Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amelia Kartika, nomor absen 04 dari kelas 11 Bahasa SMA Negeri 1 Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah etnografi yang telah saya buat dan saya teliti ke lapangan di tempat daerah saya tinggal. Sebelum kita membahas tentang makalah etnografi yang telah saya buat, alangkah sangat baik apabila kita mengetahui apa itu etnografi. Jadi, sekarang saya akan menjelaskan dulu apa itu etnografi. Etnografi berasal dari kata etos yaitu suku bangsa, dan grafein yaitu tulisan atau uraian. Etnografi itu termasuk cabang antropologi budaya. Etnografi adalah ilmu yang mempelajari tentang kajian kehidupan dan kebudayaan suatu masyarakat atau dalam suatu masyarakat. Misalnya tentang kekerabatan, adat istiadat, kebiasaan, hukum, religi, bahasa, kesenian, mata pencaharian, dan lain sebagainya. Itulah dasar-dasar dari etnografi. Kita bakalan lanjut membahas tentang makalah yang telah saya buat Jadi saya akan menjelaskan tentang makalah yang sudah saya buat dan saya teliti di daerah sekitar saya. Jadi dalam sistem kekerabatan, kalau misalkan di daerah saya sendiri lumayan cukup kuat sistemnya, kayak sama tetangga. Kalau misalkan ada acara pasti diundang, terus kayak makan-makan gitu kalau misalkan lagi ada acara-acara. Terus kayak kemarin pas 17 Agustusan semua ikut gotong royong, ada yang menyumbang untuk menjadi panitia, ada juga yang ikutan lomba. Jadi saling memeriahkan lah, pokoknya saling membantu, nggak kurang lah kekerabatannya. Terus yang kedua itu religi. Religi itu di daerah saya kebanyakan sih, kalau misalkan religi kan tentang kayak agama gitu kan ya. Nah, kalau misalkan di daerah saya khususnya hanya hampir 100% agamanya Islam. Jadi paling ada tempat ibadahnya yang agama Islam aja. Gitu sih. Terus kalau misalkan tentang dari sistem politik, politiknya banyak sih, kayak kan banyak partai-partai gitu. Terus kayak banyak lah partai. Terus kalau misalkan lagi ada acara pemilu, kayak saya sih cuma lihat aja, saya kan belum dapat izin buat memilih. Tapi kalau misalkan pemilihan bupati tahun ini saya akan pilih. Sesuai dari yang saya teliti, saya dapat kayak kendala gitu ya, mungkin apa saya nggak ngerti. Jadi saya lihat kayak ada penyogokan atau apa, tapi saya nggak ngerti itu penyogokan atau apa. Kayak kalau misalkan lagi ada acara pemilu tuh, masyarakat tuh dikasih uang, tapi saya nggak tahu itu untuk apa. Tapi kalau misalkan itu, tapi nggak memaksa buat milih dia. Jadi yang mencalonkannya ngasih uang ke masyarakat, terus dia yang menerimanya tuh nggak harus milih dia gitu, kayak gitu. Jadi bukan penyuapan lah ya, mungkin seperti itulah. Tapi kan kalau misalkan dikasih uang ya, saya pribadi sih gak enak. Masa saya dikasih uangnya sama ini, saya nyoblosnya kayak itu, pasti kan ada perasaan kayak gitu. Nah, terus yang keempat itu adalah sistem mata pencaharian. Kalau misalkan di daerah tempat tinggal saya, mata pencahariannya bisa diibaratkan lah ya, dari 30 ke atas itu kebanyakan petani. Kalau misalkan laki-laki itu kebanyakan petani. Kalau misalkan dari 30 ke bawah sampai 18 ke atas lah, itu kebanyakan
pegawai PT, karena di Karawang kan udah banyak PT industri gitu kan ya. Nah, yang kelima itu bahasa. Kalau misalkan di daerah saya, bahasa yang dipakai sehari-hari kayak bahasa Sunda, sama bahasa Indonesia. Kalau misalkan bahasa Indonesia itu cuman dipakai buat kalau misalkan ada tamu dari luar kecamatan atau luar daerah itu, kayak pakai bahasa Indonesia kan nggak tahu itu orang mananya, tiba-tiba pakai bahasa Sunda kan kaget katanya. Bahasa Sundanya juga kayak terbagi menjadi dua gitu, jadi kita lihat situasi, kita sedang ngomong sama siapa. Misalkan sama orang yang lebih tua harus lebih sopan lagi tutur katanya kan ya. Terus kalau misalkan sama temen biasa gitu. Kalau misalkan terus dalam segi sistem kesenian cukup banyak, kayak tapi dipakainya kayak buat ada acara kayak hajatan, hitanan, atau acara sambutan kayak gitulah, kayak jaipongan, terus topeng, angklung, terus kayak calung gitu. Udah sih, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.